Shalom, jumpa lagi di Baca Gali Alkitab. Hari ini kita akan kembali buka renungan kita yang terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku, dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabannya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka, "Dari yang makan, keluar makan. Dari yang kuat, keluar manisan." Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, "Pujuklah suamimu, supaya diberitahukan kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin?"
Tidak bukan? Lalu menangislah istri Simpson itu sambil memeluk Simpson, katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku." Sahutnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak ku beritahukan, masakah kepada engkau akan ku beritahukan?" Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawaban teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sahutnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak-nebak teka-tekiku." Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pergilah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simpson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbagai setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, mendengarkan, dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam BGA, baca gali Alkitab. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa yang kubaca. Bagian ini menceritakan tentang seseorang, ya, yang kemarin juga kita sudah bahas, anak Nazir Tuhan, di mana dia diberi nama Simpson. Simpson termasuk orang, ya, alat yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan karyanya. Ada banyak hal memang kalau kita membaca di bagian ini, sesuatu yang mungkinkah itu terjadi? Bisakah Allah menggunakan cara itu? Atau mungkin ada banyak pertanyaan di dalam pikiran kita. Sepertinya ini sesuatu yang aneh dan unik, begitu ya, bagaimana kisah perjalanan Simpson yang dipakai Tuhan. Nah, apa yang kita baca hari ini, saudara, itu kenyataannya memang terjadi. Bagaimana seorang Simpson hendak dipakai, ya, untuk menyatakan sekali lagi karya Tuhan untuk bangsanya. Apa yang kudapat dari bacaan ini? Yang pertama, saudara, saya mendapati seorang Simpson yang mendengar tuntunan roh Tuhan. Ya, kalau kita tadi membaca di beberapa bagian, maka roh Tuhan, ya, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Contohnya sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Artinya ada pimpinan, ya. Ada roh Tuhan yang berkuasa atas hidupnya sehingga dia bisa mampu melakukan sesuatu yang mustahil bagi kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selain itu, saya juga belajar tentang ketaatan Simpson, ya, akan rencana Tuhan. Tetapi saudara, di sisi yang lain saya juga belajar ada kelemahan, ya. Misalnya seperti Simpson tadi, ya, membongkar rahasia teka-tekinya, yang walaupun bisa jadi saudara itu menjadi salah satu cara, ya, untuk rencana selanjutnya. Nah, bagaimana mengkaitkan yang pertama
tunduk kepada Tuhan, dan bagian ini. Saudara, kadang ya di dalam hidup kita itu ada banyak hal-hal yang mungkin secara batin, pikiran itu bertentangan di dalam pikiran kita. Tetapi untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Tuhan, kita hendaknya tetap melakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Ya, di tengah kondisi hari ini, berbicara tentang ketaatan memang bukan hal yang mudah. Tetapi jika hal itu yang Tuhan mau, yuk kita taat akan panggilan Tuhan itu. Mungkin kita berpikir, nggak mungkin lah aku melakukan hal-hal seperti itu. Tentunya yang bernada positif ya saudara. Ketaatan memang membutuhkan totalitas. Ya, Simpson dia taat total atau dipakai sebagai alat Tuhan. Berbicara tentang dipakai sebagai alat, saudara, setiap kita tentunya dipakai Tuhan. Dan setiap kita tentunya adalah alat-alat Tuhan. Saya nggak tahu saudara Tuhan mau pakai apa, dan kita sebagai alat seperti apa di dalam kehidupan ini. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, kita semuanya dipakai oleh Tuhan sebagai alat-alatnya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Nah saudara, apapun alat yang ada di dalam diri kita, atau siapapun kita, saudara, bisa dipakai Tuhan sebagai alatnya. Poinnya adalah kerjakan saudara. Hari ini Tuhan mau pakai saudara seperti apa? Nah, bagaimana kita tahu kalau kita sedang dipakai Tuhan? Tentunya apa yang kita lakukan tidak bertentangan ya dengan firman Tuhan. Tentunya sesuai dengan kebenaran. Nah, saudara, yuk kita taat melakukannya. Sebagai alatnya, biarlah Tuhan memakai hidup kita. Apa yang kulakukan? Belajar taat. Mungkin itu bertentangan dengan hati nurani kita. Mungkin itu bertentangan dengan cara kita hidup. Tetapi ketika hal ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan, kerjakan saudara. Karena di dalam ketaatan dibutuhkan ketundukan diri. Nah, saya mau belajar taat hari ini apa? Baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan. Mari saudara, kita belajar taat dengan dengaran apa kata firman Tuhan. Dan percayalah saudara, kita akan dituntun oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu penting sekali saudara kita membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Paling tidak saudara, kita boleh tahu persis apa sih maunya Tuhan untuk saya lakukan hari ini. Mulai berdoa untuk rencana yang akan saudara lakukan, rencana yang akan saudara kerjakan. Sehingga kita mendapati bahwa ya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, apa yang kubaca ini berbicara tentang perjalanan kehidupan Simpson yang akan dipakai Tuhan. Apa yang kudapat? Belajar taat akan pimpinan Tuhan walaupun itu bukan diri kita. Tetapi jika itu firman Tuhan menghendakinya, kita lakukan. Yang akan aku lakukan, ya melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan. Bersyukur saudara, dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan mendapati tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati kehidupan saudara dan juga saya, untuk kita boleh belajar taat melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, di mana kita adalah alat-alatnya. Kiranya berkat Tuhan turun atas kehidupan kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.